Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teknik peningkatan kualitas. Jadi tujuan dari mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu adalah kita mampu menerapkan pengendalian kualitas secara statistik. Jadi penggunaan kuantitatif ya. Kemudian memilih rencana sampel serta memahami tentang kualitas dan standar kualitas. Nah, ini juga sudah saya bahas sebelumnya tentang definisi dari kualitas. Ada 5 pendekatan untuk mendefinisikan kualitas menurut Garvin. Yang pertama, pendekatan transenden, yaitu kualitas diartikan sebagai pencapaian atau untuk standar tertinggi pemuasan kebutuhan konsumen. Yang kedua, pendekatan dari sisi produknya, ya, jadi pendekatan kuantitatif menggunakan karakteristik yang dapat dihitung dan diukur. Semakin mendekati ukuran yang telah disepakati, maka kualitasnya terbaik atau lebih baik. Kemudian dari pendekatan konsumen, yaitu fitness for use, ya, jadi dikatakan baik apabila berhasil memenuhi kebutuhan pemakainya. Kemudian pendekatan manufaktur, dari segi manufakturnya kualitas dianggap baik, ya, dianggap bebas dari kesalahan atau zero defect. Kesalahan adalah ketidaksesuaian tentu saja dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dari segi pendekatan nilai, kualitas yang baik bila memenuhi biaya yang telah disepakati atau ditetapkan. Jadi kualitas telah menjadi faktor keputusan pembelian ya oleh konsumen dalam memilih produk ataupun layanan. Jadi konsekuensinya perusahaan harus memahami dan meningkatkan kualitas sebagai faktor kunci untuk memimpin perusahaan ya, untuk menjadikan perusahaan tersebut sukses, berkembang. Kemudian mengontrol dan meningkatkan kualitas menjadi faktor kunci ya, untuk memimpin perusahaan dari pesaing, bukan hanya perusahaan manufaktur tapi juga distributor, kemudian ada perusahaan transportasi, perusahaan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kita mulai evolusi dari manajemen kualitas. Awal mula munculnya kualitas, yang pertama adalah era permulaan revolusi industri. Jadi kata kuncinya adalah biarkan konsumen yang meneliti. Aspek kualitas kurang dipedulikan karena produsen hanya memasok produk ke pasar, kemudian konsumen membelinya. Jadi pada era permulaan revolusi industri ini produsen sangat sedikit, jadi tentu saja konsumen tidak memiliki banyak pilihan. Kemudian mulai maju lagi di era inspeksi, jadi keuntungan besar menarik orang lain melakukan hal yang sama. Jadi mulai adanya kompetisi antara produsen, sehingga konsumen pun mempunyai banyak pilihan. Ini era inspeksi. Kemudian muncullah era kualitas statistik ya. Walter Sheward jadi melakukan pendekatan statistical quality control. Jadi adanya mulai perhitungan, memerlukan perhitungan yang diturunkan dari pengukuran proses atau produk yang akan dianalisis sesuai teori variasi yang berhubungan dengan output yang dihasilkan. Jadi kualitas menurut Sheward sendiri berdasarkan produk diartikan dideskripsikan ke dalam seperangkat karakteristik produk ya. Misalkan dari sisi tampilannya, kemudian dari kemudahan servisnya, kemudahan penggunaannya dan lain sebagainya. Dari manufacturing berfokus pada praktek manufacturing dan engineering, mendalami kesesuaian pada persyaratan di spesifikasi dan bergantung pada analisis statistik untuk mengukur kualitas. Ini berdasarkan konsumen ya, pengguna, bergantung pada mata pengamat atau pengguna produk, bukan pada standar yang dispesifikasi engineer. Jadi subjektif ya penilaiannya ya.
Nah, variasi atau fluktuasi event atau output merupakan kenyataan dalam kehidupan industri. Short menentukan rank variasi yang dapat diterima didasarkan pada konsep statistical control. Nanti saya akan tunjukkan tentang adanya variasi dalam konsep statistik control. Nah, kita lanjutkan, mulai ada era penjaminan kualitas, era keempat, yaitu ada 4 elemen pada era ini ya. Adanya biaya kualitas, kemudian total quality control, reliability engineering, dan zero defect. Jadi semakin maju, persaingan semakin ketat, kesadaran akan kualitas pun semakin tinggi. Nah, biaya kualitas itu apa aja? Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah biaya unavoidable dan biaya avoidable. Jadi yang pertama ini berhubungan dengan pencegahan, ya, meliputi inspeksi, sampling, sorting, inisiatif quality control lainnya. Jadi biaya kualitas ini adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan berkaitan dengan kualitas. Nah, yang kedua adalah biaya avoidable, berhubungan dengan defect dan kegagalan barang. Ini adalah sesuatu yang bisa diantisipasi. Misalkan biaya yang meliputi material sisa, buruh untuk rework dan repair karena pengerjaan yang buruk, kendala pemrosesan, dan kerugian finansial yang diakibatkan oleh ketidakpuasan pelanggan. Barang return itu juga termasuk biaya avoidable. Nah, total quality control yaitu menekankan pada tanggung jawab manajerial. Jadi sebenarnya kualitas ini merupakan tanggung jawab semua elemen dalam perusahaan, top down ya. Statistical method dan manufacturing control tetap penting. Adanya reliability engineering, ya, teknik untuk perbaikan reliability apa saja. Kita kenal adanya model FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis, yaitu mereview secara sistematis bagaimana terjadinya kegagalan produk dan menyerahkan desain alternatifnya. Ada juga individual komponen analysis yang menganalisis kegagalan komponen kunci dan memperbaiki kelemahan yang terjadi. Nah, ini zero defect, ya, absolute of quality management. Jadi standar kinerja adalah zero defect, ya, tidak ada produk yang cacat. Kemudian ukuran kualitas ialah biaya jika terjadi ketidaksesuaian. Nah, yang kelima ini adalah era penjaminan kualitas terpadu atau total quality management. Kita kenal di sini ada istilah continuous improvement. Jadi kualitas perlu dikembangkan sepanjang waktu karena harapan konsumen berubah. Ya, jadi adanya perbaikan secara terus-menerus dan fokus pada perbaikan kualitas. Kualitas merupakan hasil kolektif dari semua proses yang berlangsung secara interaktif. Pendekatan total quality management, jadi adanya penghargaan Malcolm Baldrige National Quality Award atau MBNQA, kemudian adanya penghargaan Excellent Model European Foundation for Quality Management, kemudian ini juga ada model yang sangat terkenal Six Sigma Quality, perusahaan Motorola ini ya menerapkan Six Sigma awal mulanya. Jadi good quality is resulted from good management. Jadi kualitas yang bagus itu dihasilkan oleh manajemen yang baik. Nah, kemudian Garvin memberi definisi kualitas menjadi 5. Nah, ini sudah tadi ya, transcendent, product based, ya, user based, manufacturing, value based. Nah, ini apa saja 8 atribut menurut Garvin. Jadi produk ini diukur berdasarkan performansinya, operasionalnya, kemudian dari fiturnya, fitur produk tersebut, reliability atau tidak ada kerusakan terhadap produk tersebut, kemudian ada conformance sesuai dengan spesifikasinya, durability tentu saja keawetan produk, kemudahan serviceability, estetik ya, menyenangkan dari segi panca indera atau keindahan ini ya. Kemudian perceived quality, ya, reputasi dari produk itu sendiri. Jadi sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh konsumen?
Jadi konsumen ini adalah goal yang ingin dituju ya, tentu saja untuk mendapatkan masukan untuk perusahaan. Jadi konsumen selalu menginginkan mutu produk atau jasa yang diserahkan kepada mereka sesuai dengan harapannya atau acceptable quality, harga pada tingkat yang wajar, dan waktu penyerahan produk sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi kualitas yang baik, harga yang bagus, dan kecepatan pengiriman. Ada 3 kata kunci minimal ya. Kemudian aspek manajemen dalam peningkatan kualitas. Jadi sistem manajemen organisasi harus diatur dengan benar untuk mengarahkan improvement quality ya. Jadi ini era kelima tadi ya, adanya improvement quality, peningkatan kualitas secara terus menerus, dan memastikan filosofi improvement quality ini dijalankan di semua aspek perusahaan top down ya, dari manajer sampai operator. Manajemen kualitas yang efektif melibatkan pelaksanaan 3 aspek. Yang pertama adalah perencanaan kualitas, jaminan kualitas ya, quality assurance, serta pengendalian dan peningkatan kualitas. Ya, ini quality planning. Ini aktivitas strategik ya, merupakan kunci sukses perusahaan yang dilakukan untuk jangka panjang perusahaan. Biasanya ini untuk bagian perusahaan atas ya, manajer ya, rencana pengembangan, rencana keuangan, pemasaran, rencana pemanfaatan sumber daya manusia, contoh-contoh strategic planning ya. Kemudian quality assurance atau jaminan kualitas, rangkaian aktivitas yang memastikan tingkat kualitas produk dan layanan dijaga dengan baik dari hulu ke hilir. Kemudian ada dokumentasi sistem ya untuk penunjang dalam proses quality assurance ini. Jadi seringkali ada pertanyaan yang muncul antara quality assurance dan quality control ya. Itu bisa kalian cari nanti apa perbedaan dari kedua kata kunci tersebut. Kemudian dokumentasi sistem melibatkan 4 komponen: kebijakan, prosedur, instruksi kerja dan spesifikasi, dan catatan. Ya, ini quality control ya, sudah sempat tadi. Jadi serangkaian aktivitas yang digunakan untuk memastikan bahwa produk dan layanan memenuhi persyaratan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Jadi quality control ini biasanya pengecekan produk di bagian akhir ya. Sementara quality assurance adalah suatu proses untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan standar dengan kualitas yang tinggi. Nah, ini tadi sempat kita bahas adanya penggunaan statistik dalam rangka untuk quality control ya, pengecekan produk. Quality control chart merupakan salah satu teknik utama dalam statistical process control. Ini ada LCL, centerline, kemudian UCL atau upper center limit, lower center limit. Jadi sebisa mungkin variasi dalam setiap produk yang dihasilkan berada pada garis antara UCL dan LCL di tengah-tengah ini. Ini yang dimaksud dengan variasi. Misalkan untuk menghasilkan satu buah barang membutuhkan waktu proses selama 5 menit. Jadi misalkan batas bawahnya 3 menit, batas atasnya 5 menit. Jadi di antara rank tersebut, misalkan produk kecacatan ya, berapa toleransi kecacatan yang masih bisa diterima, itu yang disebut dengan variasi. Jadi penggunaan control chart secara sistematis adalah cara terbaik untuk mengurangi variabilitas. Seringkali kita dengar nantinya variabilitas, ini hal yang paling dihindari dari suatu peningkatan kualitas. Jika terdapat sumber variabilitas yang tidak biasa, bahkan control chart akan berada di luar control limit ya. Jadi misalkan di atas tadi itu ya. Ini adalah tanda bahwa beberapa tindakan harus dilakukan untuk menghilangkan variabilitas yang muncul. Tindakan-tindakan apa yang dilakukan sehingga variabilitas
terkontrol. Nah, ini kita lihat adanya filosofi kualitas dan strategi manajemen dari Edward Deming. Yang pertama, kita harus menciptakan keteguhan tujuan yang berfokus pada peningkatan layanan dan produk dan layanan. Manajemen harus selalu berusaha meningkatkan desain dan kinerja produk. Kemudian filosofi yang kedua adalah mengadopsi filosofi baru yang mengakui kita berada di era ekonomi yang berbeda. Tolak pengerjaan yang buruk, produk cacat, atau servis yang buruk. Biaya produksi unit yang rusak sama besarnya dengan biaya untuk menghasilkan unit yang baik. Kemudian biaya untuk menangani scrap, pengerjaan ulang, kerugian lain yang disebabkan oleh barang cacat sangat menguras tenaga sumber daya perusahaan dan merugikan ya, sehingga meningkatkan biaya kualitas tadi. Jangan mengandalkan inspeksi massal untuk mengontrol kualitas. Dilakukan suatu inspeksi untuk melakukan pengecekan produk ya. Yang bisa dilakukan pemeriksaan hanyalah memilah cacat dan pada titik itu sudah terlambat. Organisasi sudah membayar untuk menghasilkan cacat itu. Pemeriksaan biasanya terjadi terlambat dalam proses tersebut. Ya, adanya biaya yang mahal, misalkan produknya mobil, apakah harus kita mengecek kekuatan dari setiap produk mobil yang dihasilkan oleh pabrik? Ya, misalkan dilakukan uji ketahanan sasisnya, apa kita harus melakukan semua hal tersebut pada setiap produk? Tentu saja biayanya sangat mahal, seringkali tidak efektif. Jadi hasil kualitas dari pencegahan kerusakan melalui perbaikan prosesnya yang diperbaiki, bukan pada inspeksi. Kemudian filosofi dari Edward Deming selanjutnya, jangan memilih pemasok hanya berdasarkan harga, tetapi juga pertimbangkan kualitas tentu ya. Kemudian ada fokus pada continuous improvement ya, perbaikan terus-menerus, terus berusaha meningkatkan sistem produksi dan layanan. Libatkan tenaga kerja dalam aktivitas ini dan manfaatkan metode statistik. Ya, mungkin nanti pada materi selanjutnya kita mulai mengenal apa saja sih metode-metode statistik untuk perbaikan kualitas. Ada banyak nanti ya. Praktekkan metode pelatihan modern dan investasikan dalam pelatihan di tempat kerja untuk semua karyawan. Ini pentingnya training ya. Harus mendorong semua karyawan untuk mempraktikkan metode setiap hari. Terlalu sering karyawan tidak didorong untuk menggunakan hasil pelatihan, dan manajemen sering percaya bahwa karyawan tidak membutuhkan pelatihan. Meningkatkan kepemimpinan, mempraktikkan metode pengawasan, terus menghilangkan rasa takut. Banyak pekerja yang takut untuk bertanya, melaporkan masalah, atau menunjukkan kondisi yang menghambat produksi yang berkualitas dan efektif. Ini harus dihilangkan rasa takut tersebut. Hancurkan penghalang antara area fungsional bisnis. Jadi kerjasama tim di antara unit organisasi yang berbeda sangat penting. Jangan ada gap antara setiap divisi, misalkan bagian gudang dengan bagian produksi. Bagian gudang ingin material segera keluar, ternyata di bagian produksi mereka keteteran ya. Jadi harus ada komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi terbaik. Hilangkan target, slogan, dan tujuan numerik untuk tenaga kerja. Target seperti zero defect tidak berguna tanpa rencana untuk pencapaian tujuan ini. Jadi harus dijabarkan zero defect itu yang seperti apa, apa yang harus dilakukan oleh pekerja untuk menghasilkan zero defect, itu lebih penting. Menghilangkan standar kerja. Standar ini secara historis ditetapkan tanpa memperhatikan kualitas. Standar kerja sering kali merupakan gejala ketidakmampuan manajemen untuk memahami proses kerja. Banyak banget ini ya, filosofi kualitas dari Edward Deming. Singkirkan penghalang yang membuat karyawan enggan melakukan pekerjaan mereka. Manajemen harus mendengarkan saran, komentar, dan keluhan karyawan. Kemudian melembagakan program pendidikan berkelanjutan untuk semua karyawan.
Pendidikan dengan teknik statistik yang sederhana dan kuat harus menjadi kewajiban bagi semua karyawan. Buat struktur di manajemen puncak yang akan mendukung 13 poin pertama dengan penuh semangat ya. Poin-poin ini harus dijalankan ya dengan menggunakan struktur manajemen. Demikian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.